Ibu dapat melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Ada suatu program namanya Sadari dari pemerintah, yaitu periksa payudara sendiri. Ini sangat mudah dan Ibu juga beneficial, sangat berguna karena dengan pemeriksaan Sadari ini, Ibu dapat mengetahui perkembangan dari benjolan yang ada di payudara Ibu. Kapan saja, jadi Sadari ini direkomendasikan untuk dilakukan setiap hari ke-7 sampai ke-10 dari hari pertama menstruasi. Semisal ibu sedang hamil atau menyusui, ibu bisa melakukannya setiap bulan di hari yang sama. Mohon maaf, di tanggal yang sama. Jadi semisal ibu meriksanya tuh yang pertama kali tanggal 10 Februari, maka bulan depan, bulan Maret, ibu juga periksanya tanggal 10. Lalu saat ibu menyusui, saat kondisi laktasi, ibu melakukan Sadari ini setelah proses laktasinya, Bu. Jadi misalnya jam 10 ibu menyusui, maka setelah jam 10 ibu baru melakukan pemeriksaan Sadari ini supaya bisa mengurangi efek hormonal dari hormon-hormon laktasi. Caranya mudah ya, Bu. Ibu bisa saat mandi berdiri di depan cermin. Ada 4 posisi, jadi posisinya tuh tangannya di samping, kemudian tangannya di atas kepala, tangannya di samping, di pinggang seperti ini, dan juga dengan posisi tangan di pinggang, ibu membungkuk. Nah, di setiap posisi tersebut, ibu periksanya dari depan, kemudian ibu samping kiri gini, ibu periksa lagi, ibu ke kanan, ibu periksa lagi. Apa saja yang diperiksa? Saya ada singkatannya, Bu. Wanita serba bisa semuanya. Apa itu? Wah, itu untuk warna kulit. Apakah ada perubahan warna kulit di daerah payudara ibu? Semisal warnanya menjadi merah. Lalu ada mie. Mie itu untuk nyeri. Apakah ada nyeri tekan atau bengkak di kedua payudara ibu atau salah satu? Ta itu untuk tanda-tanda luka atau bekas luka. Apakah di kedua payudara ibu atau salah satunya terdapat yang namanya borok atau mungkin ada bekas luka jahitan atau apa? Lalu serba bisa semuanya. S itu untuk simetris. Apakah kedua payudara ibu tampak simetris dari segi bentuk dan juga ukurannya? Lalu bisa. B itu untuk adanya benjolan atau tidak di payudara ibu. Kemudian semuanya itu untuk cairan puting. Saat di masa-masa selain laktasi, apakah ada cairan yang keluar dari puting ibu dan warnanya itu apa? Semisal saat laktasi pun dan warnanya itu kuning atau merah bisa juga dilaporkan ya, Bu. Lalu setelah melakukan pemeriksaan dengan melihat, ibu lanjutkan dengan pemeriksaan dengan meraba. Meraba itu sangat mudah ya, Bu. Jadi contoh misalnya ini payudara ya, Bu. Ibu lakukan gerakan saja sirkuler dari luar ke dalam, ke daerah puting. Pelan-pelan saja. Kemudian yang kedua, gerakan menyusuri dari luar ke puting. Ini menyusuri atau namanya gerakan radier. Seperti ini. Nah, dirasakan apakah ada benjolan, letaknya di mana, konsistensinya bagaimana, apakah lunak atau keras, permukaannya bagaimana, kalau ada benjolan di daerah mana, jumlahnya berapa, dan juga sebesar apa. Ibu bisa mengandaikannya dengan sebesar kelereng atau sebesar pingpong seperti itu ya, Bu, atau ukuran sentimeter saja sudah cukup juga kan ya, Bu. Nah, selain dengan pemeriksaan berdiri di depan cermin, ibu juga bisa melakukan pemeriksaan dengan berbaring atau saat ibu mau tidur. Sangat mudah juga, Bu. Pemeriksaannya itu dengan meraba saja ya kalau sedang berbaring. Perabaannya, ibu sebelumnya tangannya di atas seperti ini ya, Bu. Semisal ibu mau memeriksa payudara kiri ya, ibu tangan kirinya itu di atas kepala seperti ini. Dalam kondisi berbaring, ibu raba payudaranya dengan gerakan yang sama, gerakan sirkuler dan juga gerakan radier. Diraba benjolan, dilihat juga apakah ada cairan yang keluar di puting. Nah, setelah memeriksa payudaranya, Bu, tolong periksa juga limfonodinya, yaitu suatu tempat-tempat sistem imun ibu yang ada di ketiak kanan, kiri, kemudian di atas tulang selangkah kanan, kiri, dan juga di tengah dada. Ibu raba apakah ada pembesaran di
daerah-daerah tersebut. Laporkan semua yang menurut ibu itu aneh kepada dokter. Semisal ada benjolan, ibu laporkan. Seperti yang tadi saya sudah bilang, jumlahnya berapa, letaknya di mana, itu tolong dilaporkan, diingat-ingat, kalau perlu ditulis, supaya dokter juga bisa lebih mengetahui kondisi ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan ibu? Jika tidak, maka saya akan tutup pemeriksaan hari ini. Terima kasih sekali ya Bu untuk kerjasamanya. Semoga cepat sembuh Bu.